Halo teman-teman, kembali lagi di Perkuliahan Statistika Sosial. Kali ini kita akan membahas tentang uji T untuk data berpasangan. Nah ya, uji T untuk data berpasangan ini digunakan dalam penelitian ya, yang di mana respondennya itu disampel sebanyak 2 kali, yaitu sebelum dan sesudah diberikan treatment atau perlakuan. Ya, ini adalah kata kuncinya. Ya, treatment atau perlakuan. Misalkan suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui nih kemampuan karyawan ya sebelum dan sesudah pelatihan itu seperti apa. Jadi di sini yang menjadi treatment adalah pelatihan, teman-teman. Ini adalah treatmentnya. Nah, jadi di sini ada datanya dari 4 karyawan itu ya dicatat skor kemampuan sebelum pelatihannya berapa dan setelah pelatihannya berapa. Jadi nanti mau dilihat ada nggak sih perbedaannya seperti itu ya. Nah, data berpasangan ini yang ingin dianalisis ya atau jadi fokus perhatian adalah ini teman-teman rata-rata perbedaannya ya atau cara nyari perbedaannya gimana ya dengan mengurangi ya difference ini ya mengurangi skor setelah dengan skor sebelum seperti itu. Jadi nanti didapatkan nilai perbedaannya kemudian rata-rata perbedaannya seperti apa ya. Dalam uji T untuk data berpasangan, nah ini ada 3 poin penting ya. 3 poin penting ya, hipotesis statistiknya ini bisa 2 arah dan bisa 1 arah, tergantung soalnya ya. Jadi kalau 2 arah itu ketika kata kuncinya adalah eh, terdapat perbedaan ya, H1-nya ya. Terdapat perbedaan, berarti kan tandanya tidak sama dengan nih ya. Atau kalau misalkan 1 arah adalah terjadi penurunan ya setelah pelatihan atau terjadi kenaikan setelah pelatihan. Nah, kalau penurunan berarti kan lebih kecil. Nah, ini adalah 1 arah, ekor kiri ya. Jadi dilihat ekor kiri, ekor kanan itu dari si H1-nya. Kalau dia kurang dari itu ekor kiri, kalau lebih dari itu ekor kanan. Nanti akan kita bahas di soal ya. Nah, statistik ujinya kemarin kita bahas uji Z, sekarang adalah uji T ya, T hitung. Yang bedanya adalah S ini. S ini adalah si bahan baku sampel ya, didapat dari sampel bukan dari populasi. Kalau Z kemarin kan uji Z itu dari si bahan baku populasi seperti itu. Nah, degree of freedom N-1, kemudian kriteria penolakannya teman-teman. Jadi dalam uji hipotesis ini kan kita menolak atau gagal tolak H0 seperti itu. Nah, yang dijadikan kriteria penolakan H0 dalam hipotesis juara adalah yang biru ini. Jadi ini berpasangan ya, yang biru dengan yang biru, terus yang ekor kiri ini dengan yang ini, dan yang ekor kanan dengan yang ini. Seperti itu. Ini sebenarnya sama saja dengan uji Z ya, cuman bedanya di sini T, teman-teman, ada degree of freedom-nya seperti itu. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke contoh kasus ya. Jadi seperti sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, sebuah perusahaan mengadakan suatu pelatihan nih yang bertujuan untuk meningkatkan skor kemampuan karyawan. Nah, ilustrasi di sini adalah sebelum dan setelah sama ya, soalnya seperti tadi. Nah, ini dengan alfa 5% ya, atau 0,05, dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah pelatihan tersebut efektif untuk meningkatkan skor kemampuan karyawan. Nah, untuk meningkatkan, nah di sini kita perlu garis bawahi teman-teman, berarti ini adalah H1-nya itu adalah apa? Ayo, ekor kiri, ekor kanan, atau 2 ekor ya. Meningkatkan. Nah, berarti tandanya seperti ini ya, berarti ini ekor kanan. Nah, berarti ini uji 1 arah ekor kanan ya. Nah, kita tulis nanti, nah ini langkah-langkahnya saya tulis lagi. Ini nggak boleh ketukar ya. Harus dari 1 ke 5 ya. Nggak boleh sebaliknya atau nggak boleh loncat-loncat. Ya. Jadi perumusan hipotesisnya itu, nah biasanya kalau di textbook itu nulisnya dari H0. Tapi kita agar lebih mudah, kita cerna dari soal dulu. Kita tulis aja dulu H1 ya teman-teman. Untuk meningkatkan skor kemampuan karyawan. Berarti logikanya kalau meningkatkan itu selisih sebelum dan selisih sesudah dikurang sebelum itu harus nilainya positif ya atau mu D ini selisihnya itu lebih besar daripada 0 ya. Seperti itu. Nih. Makanya dia 1 arah ekor kanan. Nah, kebalikan dari H1 adalah H0-nya yaitu tandanya mu D kalau di sini lebih dari adalah kurang dari sama dengan 0 ya. Ingat, yang mengandung elemen sama dengan adalah H0 teman-teman. H0 itu selalu mengandung elemen sama dengan ya. Di sini interpretasinya adalah apa? Rata-rata skor kemampuan karyawan ya setelah
Mengikuti pelatihan, berarti kalau yang ini tidak lebih tinggi dari ya. Silakan nanti ditulis teman-teman sebagai latihan. Latihan ya. Tulis interpretasi dari setiap hipotesis. Silakan ya. Ini sebenarnya sudah ada sih di Spada juga saya sudah upload materinya. Apa untuk latihan kalian saja. Nah, selanjutnya tadi sudah didapat ya H0 dan H1-nya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung statistik uji, di mana kita tahu rumus uji uji T hitung itu tadi adalah apa tadi teman-teman? Ya, D bar dikurangi mu 0 dibagi S per akar N gitu ya. Nah, untuk mencari T hitung ini kita butuh terlebih dahulu S-nya teman-teman. Atau simpangan baku selisih dari sampel ya. Di sini sudah ada caranya ya, teman-teman. Pertama, cari dulu deviasi. Ini pertama, cari dulu deviasi dengan setiap D ini dikurangi D rata-rata. Nah, D rata-rata itu gampang aja nyarinya. Tinggal yang total tadi 64 ini dibagi dengan banyaknya N. Ya, jadi hasilnya adalah 16. Ini adalah D bar-nya, teman-teman. Kemudian apalagi? Selanjutnya setelah mencari deviasi dikuadratkan deviasinya. Ya. Dikuadratkan. Negatif 13 kuadrat berapa? 5 kuadrat berapa? Didapatkan. Nah, sehingga ini adalah rumusnya teman-teman, rumus utama S nih. Jadi kita butuh elemen ini ya. Sigma D dikurangi D bar dikuadratkan dibagi dengan N-1. Cari dulu. Ya, sigma D dikurangi D bar dikuadratkan adalah penjumlahan dari ini. Ya, hasilnya 276 ya dikurangi N-1 3 ya. Jadi 276 dibagi 3 adalah 92. Akar 92 9,59. Nah. Jadi kalau dari yang tadi kita sudah dapat nih elemen-elemen untuk menghitung T ya. Jadi T hitung kita tulis lagi adalah D bar dikurangi mu 0 per S per akar N. Nah, D bar-nya langsung kita masukin saja. D bar-nya ada 16, kurangi mu 0-nya 0 ya. Per, nah S-nya tadi berapa? 9,59. Bagi akar N ya. Akar dari 4, teman-teman. Nah, akar dari 4 ya. Ini hasilnya berapa? Sudah saya hitung menggunakan kalkulator. Ini adalah hasilnya, saya hitungnya itu adalah 3,336. Kita bulatkan sampai 3 angka di belakang koma ya. Nah, ini adalah T hitung. 3,336. Kita ingin bandingkan T hitung ini dengan T table ya. T tabel. Nah, kemudian lanjut ke langkah ketiga. Nah, kriteria pengujian. Sebagaimana tadi kita tahu, H1 itu bertanda lebih besar dari ya. Maka itu dia adalah hipotesis satu arah, ekor kanan ya. Yang mana kriteria ujinya adalah apa? Tolak H0. Nah, ini bisa teman-teman kopas dari sini ya, atau ngambil dari sini boleh. Nah, ekor kanan, berarti yang ini yang kita tulis ya. Sorry, yang ini yang kita tulis. Nah, T hitung lebih besar dari T alfa dengan derajat bebasnya N-1. Ya, kita tulis. Tolak H0 jika apa? T hitung itu lebih dari T alfa DF. Ya, ini rumusnya ya. Nah, dengan diketahui alfanya itu adalah 0,05 dan derajat bebasnya 3, ya, N-1-nya itu 3, N-1, maka nilai T tabel yang diperoleh yaitu adalah 2,353. Nah, untuk mengetahui T tabel, tutorialnya sudah saya sebutkan di video sebelumnya, silakan dicek. Ya. Nah, maka dengan kata lain kita bisa menuliskan lagi, tolak H0 jika T hitung itu lebih dari berapa? 2,353.